banyak yang kerja di puskesmas. Puskesmas itu kan sama aja dengan rumah sakit kecil gitu ya. Jadi kan masalah-masalahnya juga kompleksitasnya juga banyak gitu, kompleks masalahnya ya. Yang lain kan yang belum bekerja gitu kan cuma sedikit dibandingkan yang sudah bekerja. Nah, jadi mungkin lebih mudah untuk menyerap ilmunya farmasi rumah sakit gitu ya. Sekarang materi pertama adalah organisasi instalasi farmasi rumah sakit. Coba lanjut. Lanjut Khairul. Udah, Bu. Ya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ya, paripurna berarti kan selesai gitu ya, sempurna supaya bukan orang itu hanya sembuh dari penyakitnya, tetapi dia juga harus bisa produktivitasnya meningkat. Ya, jadi misalnya orang sembuh penyakitnya, dia luka kakinya sembuh tapi jalannya masih pincang. Nah, itu nggak boleh. Berarti harus sampai rehabilitasi, ya, paripurna namanya. Menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat. Artinya di setiap rumah sakit ada bagian gawat daruratnya. Sehingga keadaan gawat dan keadaan darurat yang ada di sekitar rumah sakit bisa dibawa ke rumah sakit itu. Misalnya di rumah sakit, dekat rumah sakit kanker itu ada kecelakaan. Berarti kan mesti dibawa ke bagian gawat daruratnya kan, bukannya bagian gawat darurat menolak. Kamu kanker apa enggak? Kalau enggak kanker enggak boleh. Bukan hanya itu ya. Jadi kalau gawat daruratnya semua tindakan gawat dan darurat dilayani. Ya, itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 ya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 itu tentang rumah sakit. Ya, lanjut. Ya, nah kalian nanti kalau PKPA, data-data dari rumah sakit itu kalian minta. Jangan sampai nanti udah kompre ditanya, di sana ada berapa rumah sakit? Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak nanya. Nggak boleh begitu ya. Kita mesti tahu ya, di sana kelas rumah sakitnya apa ketika kalian PKPA. Kan sebetulnya PKPA itu adalah pelaksanaan praktek di mana kalian punya teori. Teori itu dicocokkan sama tempat prakteknya. Cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, kalau enggak sama, dibahas dalam pembahasan. Nah, baru disimpulkan apa. Jadi jangan kalian datang-datang ke rumah sakit itu cuman lihat-lihat aja. Orang rumah sakit harus tahu bahwa dia menerima seseorang untuk menerima saran, ya, menerima input yang apabila bisa dikerjakan segera ya segera, tapi kalau yang nggak bisa itu kan merupakan masukan bagi dia, gitu ya. Nah, kelas rumah sakitnya apa? Kemudian visi dan misi rumah sakit. Visi itu apa sih? Visi itu adalah cita-cita yang jauh ke depan, yang kadang-kadang nggak tercapai. Jadi contohnya misalnya negara Indonesia, visinya itu masyarakat adil dan makmur. Sekarang udah adil belum? Belum. Udah makmur belum? Belum. Apaan sih kresek-kresek pasti di tempatnya Koirul deh. Bu, saya di ruangan, Bu, nggak ngapa-ngapain, Bu. Nah itu, kenapa bisa ada kresek-kresek dari mana? Ada yang mic. Kamu unmute aja semua. Nggak ada suara kan? Nah, nah, jadi visi itu cita-cita yang jauh ke depan. Kalau mau bicara nanti kalian pencet gitu ya, yang mic-nya itu. Nah, kalau enggak ya dimatiin supaya nggak ribut. Kemudian visi itu dijabarkan dalam misi. Ya. Nah, misalnya adil dan makmur. Udah adil belum negara kita? Belum. Udah makmur belum? Belum. Tapi semua kegiatan diarahkan pada visi tersebut. Misalnya di Pulau Jawa itu ada tol, jalan tol, ada MRT, ada kereta api panjang, tapi di Papua belum. Di Manado udah ada belum kereta api? Nah, kan jadi semua juga dibangun supaya adil karena mereka itu kan juga menghasilkan sesuatu dari bahan alamnya
dijual kok hanya untuk di Pulau Jawa, kan nggak begitu. Maka itu harus adil. Maka itu sekarang ada pembangunan infrastruktur itu yang di mana-mana maksudnya supaya adil. Nah, kalau udah adil makanya jadi bisa makmur, semua orang bisa berkegiatan. Kalau misalnya gini, ada hasilnya dari pertanian, tapi mau dibawa ke kota nggak ada jalannya, terus gimana? Gimana dia mau jual, gimana dia mau makmur? Makanya dikasih sarana-sarana gitu. Ya, kalian kan bisa berpikir. Masalah bahwa kita nggak cocok sama pemimpin ya, sekarang dia yang memerintah, ya dia yang memerintah, ya biarin aja, pokoknya kita menikmati hasilnya gitu. Tapi janganlah orang sedang berkecepatan 100 km, terus dihambat dengan ada nada begini, nada miring, dan lain-lain, terus udah gitu, jadi dia mundur lagi kan, orang kecepatannya lagi 100 km per jam, sekarang mundur lagi jadi 75 km, jadi kan ada perlambatan. Oleh karena itu biarkanlah orang mencapai visi dan misi sendiri. Contoh, kalian sebagai mahasiswa sekarang punya visi apa enggak? Ya punyalah pasti visi. Visinya kalian apa? Menjadi apoteker. Ya memang menjadi apoteker, tapi kan itu visi, cita-cita yang sebentar lagi tercapai, dekat gitu. Ya, kalian tahun depan kan udah jadi apoteker kan? Ya. Amin. Nah itu. Tapi kalau visi itu kan cita-cita jauh ke depan, kadang-kadang nggak tercapai. Contoh, menjadi apoteker, apoteker yang gimana? Apoteker yang gimana? Apoteker yang sukses kan? Sukses tuh ukurannya gimana? Kaya raya. Mau nggak kaya raya? Mau lah ya, supaya juga kita bisa bersedekah. Nah, terus kalau kaya raya, tapi ya jangan masuk neraka, tapi masuk surga gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi itu cita-cita yang jauh ke depan gitu, yaitu visi. Nah, setiap rumah sakit pun jadi punya visi sendiri-sendiri. Nanti visinya rumah sakit dijabarkan menjadi visinya instalasi farmasi. Jadi kalau farmasi, instalasi farmasi bikin visi, maka itu harus mengacu pada visinya rumah sakit. Visinya rumah sakit harus mengacu pada visinya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengacu pada visinya negara Indonesia gitu. Ya. Nah, jadi ada acuannya. Contohnya, di Rumah Sakit Fatmawati dulu pernah visinya selangkah lebih maju dari rumah sakit terbaik. Emang rumah sakit terbaik kayak apa? Ya pokoknya siapapun yang bilang terbaik, kita mah selangkah lebih maju. Kan itu artinya kan mau maju kan? Kalau mau maju pokoknya bisa menggerakkan semua orang yang di rumah sakit untuk berupaya memberikan pelayanan yang terbaik supaya visinya tercapai gitu. Terus kan setiap direktur datang baru diganti biasanya bawa visi sendiri-sendiri. Misalnya sesudahnya selangkah lebih maju itu visinya ada yang gini, direktur baru dia bilang visinya menjadi rumah sakit yang terkemuka, yang memberikan harapan lebih dari harapan pelanggan. Nah, emang harapan pelanggan apa sih kalau datang ke rumah sakit? Sembuh kan? Nah, tapi kan ini melebihi. Tadi udah sembuh dikasih duit kali ya si pelanggannya. Nah, artinya ini memacu, kan tuh nggak mungkin ya, tapi memacu untuk semua orang ikut bekerja sama demi mencapai visi dengan melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien gitu ya. Nah, kemudian visinya instalasi farmasi apa? Karena mengikuti mengacu pada visinya rumah sakit menjadi pelopor kemajuan pelayanan farmasi rumah sakit di Indonesia. Emang pelopor, ya biarin aja, kita maunya jadi pelopor kok gitu ya. Jadi itu yang memacu diri sendiri. Jangan kalian juga misalnya udah punya visi tadi menjadi apoteker ini, tapi terus ya udahlah gini aja, mengikuti air mengalir. Lah air mengalir ke kiri ikut, ke kanan ikut, ya enggak, tujuan kalian tuh apa gitu ya. Nah, itu yang mesti dicamkan ya. Nanti waktu PKPA dilihat visi misinya rumah sakit itu apa ya, tugasnya, tugas rumah sakit itu apa, yang ngobatin orang sakit lah ya. Kemudian sakit apa, rawat jalan, rawat inap,
ICU dan lain-lain. Terus fungsinya, pernah dengar nggak fungsi kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif? Ya, kalau dulu itu kan seperti itu, kuratif tuh penyembuhan, rehabilitatif pemulihan, preventif itu pencegahan, promotif itu peningkatan ilmu. Ya, jadi sekarang dibalik, promotif sama preventif di depan, baru di belakangnya kuratif sama rehabilitatif. Artinya gini, kalau ada peningkatan ilmu, ya, maka kalian itu akan harus memberitahu masyarakat di sekitarnya. Ya, berarti misalnya kalau di rumah sakit ya ada penyuluhan lah. Supaya apa? Orang-orangnya pinter. Supaya apa? Supaya nggak sakit. Bagaimana mencegah penyakit? Ini loh obatnya. Gitu ya. Nanti kita belajar di KIE. Penyuluhan. Ya. Dah. Kemudian struktur organisasi rumah sakit. Sekarang udah jam berapa saya diingetin ya, karena saya jam 10.20 saya harus di kelas D. Kalau kita kan masih punya sambungannya nanti di itu ya, di jam 3 sore gitu ya. Nah, struktur organisasi rumah sakit dipimpin oleh seorang direktur ya. Direkturnya adalah seorang tenaga medis. Kalau apoteker tenaga medis bukan? Bukan, Bu. Bukan. Tenaga apa? Penunjang. Bukan, tenaga kefarmasian. Yang boleh adalah tenaga medis. Ya, yang boleh tenaga medis. Jadi berarti dokter. Nah, itu adil nggak kira-kira begitu? Enggak, Bu. Hah? Enggak, Bu. Seorang tenaga medis yang mampu dan memiliki latar belakang manajemen rumah sakit. Sekarang kalau apoteker sekolah Mars itu kan magister administrasi rumah sakit. Kira-kira boleh nggak jadi dokter? Jadi apa namanya? Direktur. Direktur. Nggak boleh, Bu. Tetap nggak boleh karena itu udah dipatok. Ya, dipatok dalam undang-undang tentang rumah sakit bahwa ini Cecep itu siapa sih? Hoirul, Cecep itu siapa? Ya, Bu. Cecep itu siapa? Mahasiswa, Bu. Enggak, tadi nggak ada yang namanya Cecep. Pak Cecep Jamani ya? Hah? Baru masuk itu, Bu. Baru masuk itu, Bu. Dari tadi link nggak bisa dibuka-buka. Mahasiswa kan alasannya kan memang selalu sinyal kan gitu. Nah, saya mah udah tahu. Berarti orangnya ada tambah banyak lagi. Sebetulnya satu kelas berapa banyak, Sinta? Tadi, Bu, ya. Ya udah terus ya. Jadi apoteker tetap nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya batas tertinggi apoteker mau duduk di struktural itu sampai mana ya? Sampai wakil direktur. Tetapi menjadi direktur utama nggak bisa. Gitu. Ya kan nggak adil. Ya contohnya aja gini. Menteri Perhubungan apakah harus dari supir bis atau nakoda? Kan tidak. Tapi dari orang siapa aja yang bisa melakukan manajemen. Karena kalau udah pimpinan sampai atas manajemen ya yang dibutuhkan. Ya, nanti kan ada orang teknisnya ya. Nah, kalau di Depkes kenapa mesti dokter? Kan enggak, tapi misalnya direktur pelayanan medis ya memang harus dokter. Sama di rumah sakit kan kenapa harus dokter gitu? Tapi direktur pelayanan medis atau direktur medis itu memang harus dokter gitu, ya. Nah jadi nanti kalian kan mungkin siapa tahu kalian ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi ketua IAI, ada yang jadi pejabat di Depkes. Nah itu mesti mengatur bagaimana sih farmasi ini, masa iya sih nggak boleh apa-apa gitu, suruh kerja doang gitu, ya. Nah jadi mesti bisa diatur gitu. Nanti ada yang jadi
kita kan nggak tahu siapa kalian itu, nantinya juga nggak tahu kan jadi apa. Yang berkarir di pegawai negeri, siapa tahu bisa jadi dirjen bina kefarmasian, kan bisa gitu ya. Nanti saya tahu tiba-tiba si ini jadi menteri gitu kan ya. Nah, udah, jadi struktur organisasinya pasti direkturnya atau direktur utama kalau untuk rumah sakit besar adalah dokter. Nah, bawahnya ada direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, dan direktur medis. Kalau medis yang ngurusin pelayanan medis lah, penunjang medis gitu ya. Nah, itu baru struktural namanya ya. Kalau farmasi itu adalah pekerjaan fungsional. Pekerjaan fungsional seperti dokter juga itu berarti ketemu sama pasien. Ya, itu namanya fungsional. Ya. Nah, jadi kita mendapat tunjangan fungsional. Kalau orang kerjanya struktural mendapat tunjangan struktural. Nah, bedanya apa? Bedanya bahwa kalau orang yang di struktural, ya, jadi dia naik pangkatnya 4 tahun sekali. Kalau kita di fungsional, saking banyak yang kerjaannya, ya, berhadapan dengan pasien dan lain-lain, itu bisa naik pangkatnya antara 2 sampai 2,5 tahun bisa naik pangkat. Gitu, ya. Kalau naik pangkat artinya apa? Ya naik gaji, betul nggak? Ya, nah, jadi silahkan memilih mau di struktural atau mau di fungsional gitu ya. Kalau di fungsional itu kan cepat naik pangkatnya. Seperti saya itu udah kerja di Rumah Sakit Fatmawati 31 tahun. Umur kalian aja belum ada 31. Ya. Jadi saya udah kerja, kalian masih belum lahir. Ya. Nah, jadi saya itu pernah menjabat jadi kepala instalasi farmasi 12 tahun. Ya, saya kan nggak tahu, yang milih kan adalah direktur. Jadi saya mengalami 4 direktur gitu sebagai atasan saya gitu. Ya, nah bahwa sekarang itu apoteker sebagai kepala instalasi farmasi kok diganti 2 tahun sekali, diganti 2 tahun sekali, diganti ya saya nggak tahu lah, itu kan kebijakan ya. Nah, udah. Jadi instalasi farmasi sebagai struktural itu bukan berada di bawahnya kepala bidang, kepala seksi, bukan, tetapi berada langsung di bawah direktur. Jadi atasan langsung kita adalah direktur. Direkturnya yang mana? Direktur medis. Gitu, ya. Nah, kalau kalian nanti PKPA, kalian juga mesti tanya, itu jenis rumah sakitnya apa? Kalau misalnya Fatmawati, kan ada tulisannya RSUP. U-nya itu apa? Rumah sakit Pusat. umum. Umum, berarti penyakitnya banyak macam-macam kan gitu. P-nya itu apa? Pusat. Kok banyak sih rumah sakit pusat? Karena pusatnya Jakarta Selatan. Pusatnya Jakarta Timur ya ada di Rumah Sakit Persahabatan. Rumah sakit yang untuk pusatnya Jakarta Pusat ya RSUP Cipto Mangunkusumo. Tapi RSUP Cipto Mangunkusumo ada tambahannya N. Berarti pusatnya nasional juga. Nasional. Sehingga kalau ada kasus misalnya di Lombok gitu, ada kasus yang tidak bisa ditangani, terus itu kan dirujuk sampai ke RSCM. Di mana di RSCM itu banyak profesor, banyak dokter yang ahli dari berbagai macam penyakit yang bisa menangani itu. Ya, pernah ada Yuliana yang kembar dempet dari Sumatera Utara dulu. Dempetnya kan di bagian kepala, terus akhirnya dibawa sampai ke RSCM, kan itu ada berbagai macam keahlian ya, masuk tim farmasi juga pasti masuk tim itu. Itu dioperasi sama dokter ahli bedah otak yang ada di RSCM, namanya Dokter Patmo Sancoyo. Itu akhirnya bisa dipisahkan, ya, bisa dipisahkan. Terus dikasih nama sama si itu Yuliani sama Yuliana, mungkin lahirnya bulan Juli kali ya. Nah, jadi panggilnya si Ani sama si Ana. Ya udah besar lah sekarang, dan si siapa entah Ani entah Ana jadi dokter.
yang satu lagi jadi notaris atau apa gitu loh. Kan jadi hebat, meskipun dia ada apa dempetnya di kepala, tidak mempengaruhi otak kan, otaknya juga pintar tuh bisa jadi dokter akhirnya. Terus diangkat anak kan dia sama dari bayinya itu diangkat anak sama dokter yang membedah itu gitu. Ya kalian mungkin umurnya masih kecil jadi nggak terlalu perhatian sama gitu ya. Jadi itu RSUPN ya. Nah, kemudian jenis rumah sakitnya. Saya tanya, rumah sakit Darmais itu rumah sakit apa? Kanker. Kanker, rumah sakit kanker tapi dia nasional. Ya, dia nasional gitu ya. Nah, terus rumah sakit kalau yang U itu rumah sakit umum kan ya. Jadi segala macam penyakit kalau bisa didatengin, tapi kalau penyakitnya udah khusus berdasarkan penyakit, berdasarkan organ, itu berarti udah rumah sakit khusus. Ada khusus THT, khusus mata, khusus kanker, khusus ibu dan anak gitu ya. RSAB harapan kita itu rumah sakit apa? Ibu dan anak. Dulu Jantung, namanya jantung. RSAB anak dan bunda. Sekarang Harapan kita buat jantung. rumah RSAB harapan bunda. Harapan kita, Bu, harapan kita. Harapan kita. Ya harapannya kita kan harapan bunda ada sendiri. Tapi nggak ada rumah sakit harapan ayah gitu, nggak ada ya. Nah rumah sakit anak dan bunda tapi ayahnya ya boleh datang lah ya. Jantung. Masa ayahnya nggak boleh datang. Ada yang harapan kitanya juga yang jantungnya ya itu juga nasional gitu. Jadi macam-macam. Nanti dilihat rumah sakitnya kalian kerjanya di mana PKPA itu ya. Nah, berdasarkan jumlah tempat tidur ya. Nah, kalian mesti tahu di rumah sakitnya itu ada berapa tempat tidur. Itu yang mesti dicatat. Sehingga kalau lagi kompre ditanyain rumah sakitnya ada berapa tempat tidur. Kalian PKPA di sana 2 bulan nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak nanya. Lah, kalian itu PKPA selama 2 bulan ngapain di sana? Lihat-lihat dokter aja? Apa gimana sih? Apa lihat-lihat pasien? Saya bilang gitu. Ya tanya. Makanya kalau malu bertanya ya sesat di jalan. Nggak tahu ilmunya ya sesat waktu di kompre. Begitu. Makanya tanya kan nggak salah. Kecuali gini, mau tanya kalau di sini rumah sakit ini tempat tidurnya berapa? Kamu itu nggak perlu tahu jumlah tempat tidur. Nah, baru kamu nggak tahu tempat tidur karena dibilang nggak perlu tahu. Nah, itu pada saat kompre diomongin gitu, ya. Nah, karena apa? Kita mesti tahu jumlah tempat tidur untuk ngitung apa? Berapa kebutuhan jumlah apoteker berdasarkan itu, berdasarkan tempat tidurnya. Dan juga berdasarkan jumlah kunjungan rawat jalan. Orang dirawat jalan kan pasti dapat resep. Resep itu dibawa ke apotek. Jadi ketahuan kan berapa lembar resep seharinya dapatnya. Nah itu nanti untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan apoteker rawat jalan. Kalau jumlah tempat tidur untuk menghitung berapa kebutuhan apoteker untuk rawat inap gitu. Ya. Nah, selain kita tahu jumlah tempat tidur, kita mesti tahu BOR. BOR itu adalah singkatan Bed Occupancy Rate, tingkat keterpakaian tempat tidur. Nah, sekarang tempat tidur ada 1.000 misalnya. Yang terpakai rata-rata 400 atau 500. Maka BOR-nya adalah 40% atau 50%. Ya, bagus nggak sih kalau misalnya BOR-nya itu 40%, 50%? Dari jumlah tempat tidur bagus nggak? 80% ya, Bu. Apa? 80%. Harusnya. Jadi gini, jadi itu kalau 40 sampai 50 itu ya jelek karena di bawah nilai optimal. Nilai yang optimal itu berapa? 75%. Jadi antara 65 sampai 85 gitu. Jadi 75% gitu. Itu yang optimal. Kamu misalnya dapat nilai, mau dapat nilai 75 atau 100? 100 kan? Tapi kenapa ya 75 yang optimal? Kan kita bisa yang maksimal.
Kalau tempat tidurnya terisi penuh semua kan dapat uangnya lebih banyak, bukan? Ya. Tapi kenapa dia bilang 75 yang bagus? Karena nanti perawatannya jadi nggak benar. Ya, ukuran bor itu dipakai di rumah sakit karena ada tempat tidurnya. Juga dipakai di hotel karena ada tempat tidurnya. Ya. Nah, kalau ukuran hotel bor 100% ya bagus. Kalau di rumah sakit bor 100% nggak bagus. Kenapa? Apa bedanya hotel sama rumah sakit? Apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih plus nanti. Bu, Siapa yang Sinta mau jawab? Bu. Ya, Sinta apa? Kan seperti yang kita tahu sebelumnya rumah sakit itu kan pelayanan secara paripurna. Kalau secara paripurna kan itu keseluruhan. Sedangkan hotel kan itu hanya pelayanan tidak secara paripurna pelayanannya. Ada yang mau nambahin? Siapa yang mau nambahin? Terima kasih. Saya, Bu. Siapa? Khairul. Nurung, Bu. Tunggu dulu, Khairul dulu. Jadi gini, Bu. Ya. Beda rumah sakit sama hotel ya, Bu ya. Ya. Kalau rumah sakit itu kan untuk kapasitas 100% itu untuk pelayanan jadi kurang maksimal, Bu. Tapi Ya. jika hotel berkapasitas full 100% berarti income-nya akan lebih tinggi, Bu. Iya, itu kan yang saya omongin tadi. Lah sekarang bedanya apa? Kenapa saya bisa ngomong gitu? Bu, saya Bu, Saya mau Novita menambahkan. Yana. Saya Bu, Siapa? Novita Manurung. Sebut namanya Baik, Bu. siapa? Saya bisa catat. Novita Jangan Manurung, Bu. saya. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Novita Manurung, Bu. Novita. Ya. Iya, Bu. Kalau Ya. menurut saya, Bu, bedanya rumah sakit sama hotel, Bu. Nah, jelas, Bu. Kalau hotel itu kan, Bu, pelayanan mereka kan membutuhkan jumlah pasien yang benar-benar full. Tapi kalau rumah sakit kan, Bu, kalau dia terlalu full, nanti kan, Bu, bisa ini, Bu, terhadap rumah sakit sama tenaga medisnya juga kan, Bu. Kalau terlalu full kan bisa mengakibatkan kelelahan bagi tenaga medisnya, Bu. Ada yang mau nambahin? Siapa tadi? Yang saya banyak. Siapa namanya? Sebut namanya dulu, tadi perempuan kok. Ntar dulu. Dika, Bu. Iya, Bu. Siapa? Andika. Iya, Bu. Andika, Bu. Ya, udah Andika. Ya. Gitu. Kalau di perhotelan itu kan orientasinya bisnis ya, Bu. Jadi semakin banyak terisi ruangannya, itu akan menghasilkan income untuk hotel. Sedangkan kalau di rumah sakit kita harus memproduksi nanti kalau ada kejadian luar biasa misalnya ada tiba-tiba di satu daerah itu ada kejadian luar biasa, jadi kita harus menyiapkan paling tidak tempat tidur yang memadai nanti kalau seandainya terjadi sewaktu-waktu ada KLB gitu, Bu. Ya, bagus. Itu salah satu. Siapa lagi? Mau tambahin? Nurfitriana, Saya, Bu. Siapa? Jangan saya. Sebut dong namanya. Bu. Nurfitriana, Bu. Siapa? Nurfitriana. Nurfitriana. Ya. Siapa sih yang barusan yang laki? Kamu tuh jangan kalah sama orang perempuan. Suaranya udah gitu ditimpain sama Nurfitriana, hilang aja suaranya. Ya, Bu, Nur. jika berumah sakit 100%, jadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien kurang optimal. Supaya optimalnya kan 65-85% supaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Kalau jika misalkan untuk hotel kan emang income yang didapatnya harus banyak. Kalau rumah sakit kita yang diberikannya pelayanan yang optimal. Ya, lanjut. Siapa lagi? Tambahin. Ibu. Siapa? Kurang jelas. Jadi saya juga nggak dengar karena suara kalian terlalu jauh dari mic-nya. Saya, Bu. Siapa? Bu. Heni Ya. apa? Ini Setiawati, Bu.
Iya. Ini Bu, pelayanan rumah sakit untuk 100% itu tidak bagus Bu, tidak maksimal. Karena kenapa? Untuk pelayanannya nanti akan memakan banyak tenaga medis, nanti akan kelelahan. Sedangkan untuk apa itu? Untuk hotel, pelayanan kan untuk mendapatkan profit yang menguntungkan. Kalau 100% kan menguntungkan gitu loh Bu. Ya, tadi jawabannya sama dengan siapa ya tadi, Novita apa siapa? Dah, lanjut. Siapa lagi? Hah? Udah nggak ada. Tadi yang laki siapa? Yang mau jawab? Nggak ada. Jadi gini, ya. Hotel sama rumah sakit kan sama-sama ada pasien atau ada customer lah ya, kita bilangnya customernya, ya. Kalau di rumah sakit, namanya orang sakit, itu kan perlu dirawat, ya. Dirawat itu kan diperiksa tensinya jam sekian, dikasih obat jam sekian, ukur suhunya jam sekian. Jadi bolak-balik ada petugas kesehatan yang masuk di situ. Kalau misalnya 100%, umumnya rumah sakit itu suka kekurangan orang, kekurangan perawat, ya. Contoh, perawat itu kalau di rumah sakit itu perbandingannya harus 1:1 dengan jumlah tempat tidur. Artinya kalau tempat tidurnya 750 berarti harus ada 750 perawat. Nah, 750 tuh bukannya satu pasien ditangani oleh satu perawat, tapi lihat, perawat itu dibagi 3 shift kan? Berarti setiap shift itu ada 250 perawat. Nah, berarti satu perawat pegang 3 orang kan? Ya, oke, kalau cuman tugasnya merawat. Tapi kan perawat itu kan ada yang tugasnya manajerial, ya, menjadi kepala ruangan, menjadi kepala seksi, menjadi kepala bidang. Kurang tuh jumlahnya daripada 250 yang sekali shift gitu, ya. Nanti kalau apa namanya bornya 100%, nanti penanganannya nggak benar. Sehingga nanti banyak keluhan atau laporan ke Depkesnya jadi nggak benar gitu, ya. Nah, beda sama di hotel. Kalau di hotel orang nginep emang perlu ditengok-tengok gitu, tok 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 tok, saya mau ngecek kamu lagi ngapain. Tok 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 tok, saya mau ngecek diukur suhunya, kan enggak. Jadi kalau orang di hotel itu enggak diapa-apain gitu loh, udah deh semaunya dia deh. Jadi 100% enggak masalah, dia hanya nyiapin kalau nanti ada butuh makan, ada butuh lain-lain gitu. Tapi kalau pasien, orang sakit namanya, itu kan harus dirawat. Nanti perawatannya jadi nggak benar. Maka itu tadi benar siapa Heni ya, bahwa kalau ada KLB ada tempatnya gitu, ya. Tapi sekarang saya tanya, apakah bor itu bisa lebih dari 100%? Nggak bisa. Hah? Bu. Siapa yang mau jawab? Hah? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, kenapa? Karena kan tadi Capacity. Optimalnya aja kan Bu, Oh, masa nggak tidur di tempat 85 Bu. Tempat tidurnya penuh gitu kan ya? Ya, Jadi sekarang kalau harusnya Novita, siapa tuh yang terakhir, Heni ya, itu bisa menjawab lebih lanjut. Kalau ada KLB, namanya KLB, itu kan semua orang datang masa, oh sekarang tempat tidur penuh, sana kamu keluar. KLB itu kan kejadian luar biasa yang harus ditolong semuanya. Maka itu masuk semua. Kalian suka kan lihat televisi bahwa pasien di rumah sakit ditaruh di koridor gitu? Suka lihat? Nah, itu ditaruh di koridor itu kan lihat aja tempat tidurnya itu kan bukan tempat tidur. Ya, itu ditaruhnya di velvet. Velvet itu ya kayak model tempat tidur yang ada rodanya bawahnya tapi pendek gitu. Ya. Nah, itu kan juga memang perawatannya nggak bagus jadinya. Tapi namanya keadaan KLB sehingga velvet itu bukan kategori dari tempat tidur. Sehingga kalau misalnya tempat tidurnya 1000, pasiennya ada 1200, yang 200 itu ada di velvet. Tapi kalau lihat bornya kan jadi 120% kan?
Nah, BOR itu dilaporkan ke Depkes, sehingga Depkes juga bisa ngelihat, oh ini rumah sakit lagi ada KLB nih, dia 1.200, maka Depkes akan membantu menurunkan dokter-dokter atau perawat-perawat untuk bantu rumah sakit situ. Ngerti kan? Ngerti nggak? Jadi Ngerti, Bu. bisa lebih dari 100% kalau terjadi itu. Jadi kalau kompre saya tanyain itu bisa tahu kan jawabnya. Iya, Bu. Jadi pada saat PKPA ya harus ditanya berapa jumlah tempat tidur ada di situ. Jangan sampai PKPA saya nggak nanya. Terus BOR saya nggak nanya. Loh, kamu tuh ngapain cari-cari dokter apa bagaimana? Lihat-lihat apa bagaimana? Jadi PKPA 2 bulan itu kesempatan untuk itu. Sama juga gini, berapa tempat tidur untuk ngitung jumlah apoteker? Berapa resep per hari masuk untuk ngitung jumlah apoteker? Ya. Nah, kalian jumlahin terus hitung apoteker di situ berapa orang yang ada? Berarti ada kurangnya kan? Nah, itu masuk ke dalam saran. Nah, perlu ditambah jumlahnya sekian. Kesimpulannya kurang tenaga. Sarannya perlu jumlah orang sekian. Nah, kalau perlu jumlah orang sekian, ya kalian kan bisa ngelamar. Ngapain kamu ngelamar ke sini? Ya karena saya hitung jumlahnya kurang. Terus kamu mau kerja apa di sini? Saya mau menjalankan farmasi klinik. Ya kan? Nah, gitu. Makanya kalau berdasarkan PMK 56 itu berdasarkan kelas A, B, C, D itu butuhnya berapa orang? Kelas A minimal 15 orang, kelas B 13 orang. Nah, kalau berdasarkan PMK 72 tahun 2016 itu ngitungnya berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi kalian bisa browsing, buka standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Gimana cara ngitung jumlah apoteker? Ya, jadi 1:30 tempat tidur, bukan 1:30 pasien. Ya, terus dirawat jalan 1:50 resep, bukan 1:50 pasien. Karena pasien itu tidak identik sama dengan resep. Jumlah pasien juga tidak sama dengan jumlah tempat tidur. Gitu, ya. Kalau nggak ngerti tanya ya. Jadi jangan sampai nanti UTS sampai ke kompre segala kalian nggak ngerti gitu. Kalian menghadapi UKI juga kan. Ya. Nah, udah. BOR tadi jadi udah ngerti kan kalau BOR untuk apa? BOR itu untuk nyediain obat datanya. Kita kan menyediakan obat untuk pasien, bukan untuk tempat tidur kan. Sedangkan BOR itu jumlah pasien yang ada, yang dirawat. Tempat tidur kan bisa tempat tidur kosong. Tempat tidurnya 1.000, terisi 500. Ya kita sedia obat untuk 500, bukan untuk 1.000. Masa tempat tidur kosong kita sediain obat? Kan nggak begitu. Nanti kan uangnya banyak keluar, padahal obat nggak kepake gitu. Ya, jadi perlu tahu jumlah BOR. Juga AVELOS. AVELOS itu apa? Average length of stay. Rata-rata lamanya dirawat. Kan ini mesti diperhitungkan juga kan. Ini juga mesti dilaporkan ke Depkes. Nah, kita tahu rata-rata lamanya dirawat juga untuk apa? Untuk ngitung jumlah obat per hari rata-rata sekian. Rata-rata pasien dirawat 3-9 hari itu batas range-nya. Maka mesti itu ya. Hoirul saya diingetin ya kalau 10-20. Bu. Terus jumlah kunjungan mesti ditanya ya. Nah, kemudian rekam medis. Tahu rekam medis? Tahu, Bu. Oh. Apa itu? Catatan riwayat pasien, riwayat pasien. Riwayat penyakit pasien. Kalau riwayat obat pasien punya adanya apa? Rekam obat. Rekam obat, ya. Nah, jadi kalau rekam medis itu kan dulu apoteker nggak boleh ikut-ikutan. Yang nulis di situ adalah dokter sama perawat. Terus sejak ada akreditasi JCI itu diminta bahwa tenaga medis, apoteker, apalagi hubungannya sama obat harus nulis di situ, gitu. Nah,
Tapi biasa ya, dokter kan suka nggak rela. Rapat nih, rapat besar. Aduh, itu bunyi-bunyi apa sih ya? Hah? Jangan ada bunyi-bunyi dong, saya kan jadi suaranya tambah keras, haus saya. Kalian nggak nyediain minum juga, ya kan? Nah, kalau di kelas kan ada minumnya, ya. Terus apa namanya, rapat besar bahwa farmasi juga harus ikut terlibat di dalam rekam medis. Saya bilang, selama ini farmasi belum nulis di rekam medis. Apakah sekarang farmasi boleh, apoteker boleh nulis di rekam medis? Itu jawabannya si ketua komite medis, jawabannya ya tulis aja. Boleh nggak tapi? Ya tulis aja. Saya sampai tanya 3 kali, jawabannya tulis aja. Kan berarti kayak nggak rela, padahal jawabannya ya atau tidak boleh. Kan gitu gampang. Kenapa tulis aja gitu. Nah, dokter tuh sering kayak begitu. Padahal penilaian kalau di luar negeri itu semua apoteker diajak. Ya, jadi kayaknya misalnya gini, saya ikut visit, terus kasih ini ya si Profloxacin, dokternya udah jalan lagi ke pasien lainnya. Terus kita, dokter, si Profloxacin yang berapa miligram, terserah kamu. Berarti kita yang suruh ngitung kan? Berarti betapa profesi farmasi dihargai. Ya, kita telepon sama dokter, dokter pasien A ini, dokter nulis obatnya ketinggian dosisnya. Menurut kamu harusnya gimana? Ya menurut udah perhitungan saya harusnya begini. Ya udah rubah aja tuh. Kalau di sini kan gimana? Yang dokter tuh saya atau kamu? Gitu kan? Nah itu dia. Jadi padahal kita pengen jawab, ya kamu dong ya. Kamu juga tahu apotek, kamu tahu bahwa dirimu dokter kok ya nanya. Ya nggak? Yang dokter tuh saya atau kamu. Berarti kan dia nggak mau diintervensi. Nah, tapi itu banyak dokter yang tua-tua gitu ya. Kalau sekarang dokter-dokter yang muda suka mau gitu ya, mau mengakomodir adanya profesi lain. Maka itu kalian nanti kalau PKPA di rumah sakit ketemu sama koas. Koas itu kan juga calon dokter kan? Ya ditegur lah. Maaf ya, dari universitas mana ya? Saya farmasi, saya dari universitas, dari ISTN, kan gitu. Nanti kan jadi omong-omongan, terus sehingga nanti di dalam pekerjaan kita tuh udah familiar sama dokter, sama perawat, dan lain-lain. Jangan kita juga dianggap sebelah mata, seakan-akan nggak bisa gitu. Ya, kita bisa membantu dokter gitu. Ya, jadi kenalan. Saya suka tanya, di sana ada koas nggak? Ada, Bu. Kamu kenal? Enggak. Loh, saya bilang gitu, ya kenalan. Seperti kamu, Nur Fitriana, belum kenal sama Fitri, Handayani misalnya. Kamu dari mana? Saya kelas E. Oh, saya kelas D, misalnya gitu. Oh, kenalan dong. Apa salahnya? Enggak salah toh. Malah temannya jadi banyak. Ingat, teman itulah adalah aset. Teman itu kekayaan. Apalagi nanti di dalam kalian kerja akan ketemu dengan profesi-profesi lain sehingga kalian familiar gitu ya. Ya, bersahabatlah dengan profesi lain gitu ya. Nah, ya, lanjutnya mana tadi? Kembali ya, rekam medis. Nah, rekam medis itu ada di mana tempatnya? Ada di rumah sakit. Karena berkasnya itu kan kita nulis di berkasnya rumah sakit, maka itu kepemilikannya adalah kepemilikan rumah sakit, berkasnya. Tapi datanya pemiliknya adalah pasien. Jadi kalau pemiliknya pasien, kita nggak boleh memberitahu atau ngasihin data itu kepada orang lain selain kepada dokter yang merawat dan kepolisian. Kepolisian minta boleh, tapi kan bukan polisi nganggur gitu terus minta datanya si Nur Fitriana, ya nggak boleh. Ya tetap aja harus ada hubungannya. Oh dia narkoba, mesti ditangkap gini. Nah boleh kayak begitu. Ya, nah farmasi juga ngeliat kan di rekam medis bahwa kita mengintervensi obatnya begini. Nah bedanya apa? Dokter nulisnya pakai bolpen hitam, perawat pakai bolpen biru, farmasi pakai bolpen hijau. Nah, kalau ada bolpen hijau di situ berarti kan ada warning dari farmasi. Nah, dokternya harus ngikutin. Mau ngikutin terserah, nggak mau ngikutin ya terserah. Gitu. Ya. Jadi
karena DPJP atau dokter penanggung jawab pasiennya adalah si dokter. Ya, tapi farmasi udah kasih warning. Akan salah kalau farmasi nggak kasih warning ke dia. Ya. Nah, itu. Udah. Jadi rahasia ya, rekam medis itu. Ya, nih rekam medis tuh, ya. Pelayanan, pemeriksaan, perawatan, tindakan, coba. Dokter, perawat, bidan. Kenapa sih nggak mau bilang apoteker? Tulisannya ya petugas kesehatan lainnya. Makanya kalian tuh harus berjuang ya, di mana apoteker tuh harus disejajarkan sama dokter. Tuh buktinya, gajinya, saya dulu di Australia ya, jadi gajinya perawat, gajinya apoteker sama gajinya dokter tuh ya sama. Kalau sama kan berarti dia juga harus menyamakan dengan dirinya, ya harus bermitra dengan dokter. Tapi kalau di sini kan memang kenyataannya juga jomplang gitu, dokter sama apoteker kan gitu, ya. Nah, jadi harusnya ya kita mengaculah kepada luar negeri untuk yang bagus gitu. Kan dokter juga gini, dalam hatinya dia gajinya sama, dia nggak mau mikir nih dikasih kerjaan mikir, ya kan begitu? Ya kamu ngitung obatnya ya, saya tak jelasin penyakitnya gitu kan, ada masing-masing ada bagiannya. Lanjut. Oh Irul, ya. Ini klasifikasi rumah sakit berdasarkan Permenkes 56, ya. Ada rumah sakit umum, rumah sakit khusus. Tadi yang umum ya, kalau khusus itu kan dibagi berdasarkan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit. Misalnya berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Lanjut. Nah, jadi ada juga rumah sakit, jangan dulu sebelumnya. Rumah sakit publik, rumah sakit privat, rumah sakit pendidikan. Rumah sakit publik itu ya rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Jadi ini untuk rumah sakit pemerintah, ya. Pemerintah itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemda, atau badan hukum yang bersifat nirlaba. Nirlaba itu ya dia nggak harus mikir untung. Jadi kalau kalian mau ke Rumah Sakit Fatmawati, mau ke RSUD Pasar Minggu, beda lah sama dengan kalau kalian mau ke Rumah Sakit Pondok Indah, ya kan? Nah, kalau Pondok Indah kan pikirannya adalah profit. Jadi maka dia merupakan perseroan terbatas. Kalau rumah sakit publik kepemilikannya adalah BLU, itu pemiliknya tuh Depkes. Jadi rumah sakit yang di bawah Depkes adalah namanya rumah sakit vertikal. Di Jakarta ada 6, ya. Kemudian kalau di bawahnya RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, misalnya DKI, dia punya rumah sakit Pasar Minggu, punya rumah sakit Tarakan, punya rumah sakit di masing-masing daerahnya tak ada gitu, ya. Kemudian ada yang punyanya TNI, ada yang punyanya BUMN gitu, ya. Nah, terus rumah sakit privat itu rumah sakit swasta tadi ya. Terus rumah sakit pendidikan berdasarkan pasal 44 tadi ya tentang rumah sakit, itu rumah sakit yang menyelenggarakan diklit secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan profesi tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau misalnya ditanya kalian PKPA di mana? Rumah sakit ini. Itu rumah sakit pendidikan bukan? Bukan. Karena apa? Karena nggak ada koasnya. Loh, ini kan dibilang pendidikan profesi kedokteran sama profesi tenaga kesehatan lainnya. Nah, kita kan termasuk tenaga kesehatan lainnya, berarti itu adalah rumah sakit pendidikan. Ya, di mana kalian bisa PKPA. Lanjut. Nah, jam berapa sekarang? 10.16. 10.16, Bu. 4 menit lagi, Bu. Ya udah, sekarang ada yang mau tanya enggak sampai sini? Jadi kalian lihat sendiri ya klasifikasi rumah sakit berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan dan jumlah tempat tidur.
Lanjut dulu coba. Nah, ada rumah sakit pemerintahan tadi kan dibiayai pemerintah, diselenggarakan Departemen TNI, Pemda, atau BUMN. Contoh rumah sakit milik BUMN, rumah sakit apa? Pertamina. Pertamina kan ada Pertamina Pusat di sini, ada Pertamina Jaya, ada yang di Cirebon, Pertamina segala macam kan, ya itu milik BUMN. Pelni, siapa yang tadi kerja di rumah sakit Pelni? Itu kan tadinya juga BUMN, cuman sekarang ya udah enggak gitu, ya. Kemudian rumah sakit non pemerintah swasta, ya, berada di bawah naungan organisasi sosial atau agama. Kalau rumah sakit Cempaka Putih kan rumah sakit Islam, berarti rumah sakit di bawah naungan yayasan Islam. Dan rumah sakit umum swasta, swasta madya, swasta pratama. Kalau pertama itu adanya dokter umum aja. Siapa yang tadi punya klinik itu apa? Kliniknya Pratama apa itu? Tadi kalau Pratama berarti dokter umum aja ya? Iya, tapi sekarang mau ada gigi juga. Oh iya, biasanya umum sama gigi. Tapi nanti kalau kamu udah mau jadi klinik madya, kamu mesti ada kandungan, anak, penyakit dalam, sama bedah, ya. Ya udah lanjut. Nah, ada rumah sakit umum khusus, rumah sakit pendidikan. Ada rumah sakit kelas A itu, ini yang dulu ya, dia bilang cuman kedokteran aja. Kelas A itu ada pelayanan medis spesialis, subspesialis. Jadi bedanya tuh yang gimana? Kalau dokter umum, dia sekolah spesialis, berarti menjadi dokter spesialis. Misalnya spesialis penyakit dalam. Terus dia sekolah lagi menjadi subspesialis. Subspesialis apa? Hormon. Jadi dia ngurusin diabetes, ngurusin apa namanya? Diabetes sama tiroid gitu. Itu kan hormon, ya. Dokter umum sekolah bedah, jadi bedah umum dia pengen sekolah lagi ortopedi, jadi tulang dia jadi subspesialis ortopedi. Kemudian adalah dia sekolah lagi khusus tulang belakang, ya. Jadi ada tulang kaki, tulang tangan, tulang punggung, sama ada tulang pinggul, ya. Jadi kalau sakitnya sakit tangan ya jangan ke dokter kaki gitu, ya, bisa memilih, kan harganya atau bayarnya juga sama gitu. Jadi kalian yang sebagai punya ilmu ya harus membagikan ilmu itu kepada orang lain gitu, ya, supaya semua terpapar sama ilmu itu. Jadi masyarakat Indonesia jadi pinter, ya. Jadi Indonesia sehat ya bisa berhasil. Ini udah 2020 udah sehat belum? Belum kan gitu. Ya udah sampai sini, ada pertanyaan? Udah. Harus ke kelas D dulu ya. Jadi saya brief ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Bu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu, selamat siang. Ini ngeliat rekamannya di mana? Saya nggak ngerti nih. Lihat rekaman ini. Kenapa? Ini kan direkam nih. Lihat percakapannya di mana nih? Rekamannya. Oh, ada. Keluarlah.